Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hai teman-teman, siswa kelas 5 yang cerdas, solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum? Senang kita bisa berjumpa lagi ya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Allah, tak kurang suatu apapun. Bagaimana hari ini? Masih semangat belajarnya teman-teman? Semoga kalian tetap semangat ya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari buku baru ya, atau tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Setelah kemarin kalian melaksanakan ulangan harian, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang ke-1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini: 1. Informasi terkait dengan pertanyaan. 2. Informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 3. Mendeskripsikan organ-organ pernapasan manusia. Teman-teman, coba perhatikan teks bacaan tentang Dayu dan ikan hias berikut ini. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu biasanya Dayu lakukan sepekan sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, teman-teman, kalian telah membaca teks bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta, pikiran, atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Teman-teman, agar kita mudah memahami tentang isi bacaan yang telah kita baca tadi, kita bisa membuat peta pikiran atau mind map Dayu dan ikan hias berikut ini. Pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya ikan mas koki. Pertanyaan selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya di akuarium. Pertanyaan berikutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya Dayu. Pertanyaan selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya adalah sepekan sekali. Berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya setiap hari. Pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawabannya adalah Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu
terbuka dan menutup. Materi selanjutnya, informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Pernapasan pada hewan, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Teman-teman, perhatikan berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Pada tubuh cacing ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah, dan melalui kutikula ini cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing, dan setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Alat pernapasan berikutnya yaitu serangga. Sekarang kita akan membahas pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh serangga yaitu belalang. Alat pernapasan belalang disebut trakea atau corong napas. Nah, teman-teman, bagaimanakah proses pernapasan pada belalang? Proses pernapasan pada belalang berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Alat pernapasan selanjutnya yaitu alat pernapasan pada ikan. Silakan dilihat gambarnya ya, teman-teman. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan, terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih, berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Selanjutnya yaitu 4 alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya
Selanjutnya, hewan apakah ini teman-teman? Nah, 5 yaitu alat dan sistem pernapasan pada reptil. Silakan teman-teman baca dan perhatikan tulisan pada nomor 5 ini ya. Sudah dibaca? Ya, itulah alat dan sistem pernapasan pada reptil, yaitu ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Nomor 6 yaitu alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang terakhir yaitu alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Teman-teman, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia ya, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Contoh mamalia darat yaitu kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Contoh mamalia darat, ikan duyung, paus, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, lihat alat atau organ pernapasan pada kucing di samping tulisan ini ya. Bagaimana teman-teman? Sudah dibaca? Materi selanjutnya yaitu sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas untuk menghirup udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ini adalah organ atau sistem pernapasan pada manusia. Dibagi 3 ya, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Organ pernapasan yang pertama yaitu hidung ya. Hidung merupakan alat atau organ pernapasan pada manusia. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Organ yang kedua yang termasuk alat pernapasan yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Ini adalah bagian-bagian atau organ-organ yang termasuk ke dalam organ tenggorokan. Ada faring, ada laring, ada trakea, dan bronkus. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang.
Sementara laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Sedangkan trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang terakhir, bronkus merupakan percabangan trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya yang ketiga, yang termasuk ke dalam organ atau sistem alat pernapasan, yaitu 3 paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Ini adalah contoh organ paru-paru. Paru-paru terdiri dari bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus. Selanjutnya ada alveolus. Dia itu merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, lanjut di faring, laring, trakea, bronkus, masuk ke paru-paru melalui bronkeolus. Selanjutnya, udara berakhir di alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap melalui pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Nah, teman-teman, agar kalian mengerti dan memahami apa-apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran tentang pernapasan manusia, silahkan kalian membuat pertanyaan dengan 5 kata tanya: apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Nah, teman-teman, agar kalian memahami, kita akan memberikan contoh ya. Bagaimana kita memahami materi yang telah kita pelajari dengan membuat peta pertanyaan atau mind map. Nah, ini adalah kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana seputar alat pernapasan pada manusia. Silakan dibaca. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.